Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita telah memulai menanam tebu yang ditanam secara modern dan kita harapkan nanti produktivitas dari tanaman itu menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Karena apa? Kita tahu semuanya yang namanya impor gula konsumsi sampai saat ini kita masih mengimpor per tahun itu 1.088.000 ton per tahun. Sebuah jumlah yang sangat besar. Itu baru yang untuk konsumsi. Yang untuk industri itu 3.569.000 ton per tahun. Padahal kita tahu di tahun 1800-an Indonesia ini adalah raja gula. Ekspor kita kemana-mana, ke semua negara saat itu. Pertanyaannya, kenapa dari yang dulu mengekspor, kok sekarang mengimpor? Ini pasti ada sesuatu yang salah yang harus kita luruskan. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Pak Menteri BUMN untuk menyiapkan bibit-bibit dengan varietas yang paling baik. Oleh sebab itu kita bekerja sama dengan Brasil untuk ini, yang sudah memiliki pengalaman yang baik dalam manajemen mengenai tebu dan pergulaan. Kita harapkan dengan cara penanaman yang baik, yang modern ini, dalam 5 tahun ke depan, kita bisa mandiri dan ketahanan pangan kita, utamanya gula, bisa kita lakukan sendiri, tanpa harus mengimpor. Tapi memang butuh waktu, mungkin dalam jangka 5 tahun ke depan. Target kita seperti itu. Karena kita tahu semua negara sekarang ini pusing semuanya. Untuk urusan yang pertama, urusan pangan, yang kedua urusan energi, pusing semuanya. Dan kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Oleh sebab itu tadi Pak Pahala menyampaikan, kalau kita ingin membuat E5, etanol 5, butuh kurang lebih 350.000 kiloliter, dan pabrik ini sekarang produksinya 30.000 kiloliter, artinya untuk yang E5 saja kita butuh 10 pabrik seperti yang kita lihat sekarang ini. Bayangkan, itu baru E5. Kalau nanti masuk ke E20, kita butuh, tinggal kalikan saja. Sangat banyak sekali yang masih kita butuhkan dari urusan tebu ini. Oleh sebab itu kerjasama yang baik antara petani dengan pabrik gulanya sendiri juga yang mesin-mesin lama ini juga akan segera semuanya kita rubah semuanya dengan mesin-mesin modern sehingga rendemennya tinggi, petani nanti juga diuntungkan karena rendemenya naik. Sampai kapanpun kalau mesinnya mesin-mesin lama, mohon maaf Bapak petani, akan sulit. Kuncinya ada di rendemen, benar enggak? Saya sudah lihat dulu beberapa pabrik, kalau diterus-terusan kayak gini enggak akan, udah kita mau ngomong apa enggak akan itu yang namanya tersolusikan. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kuncinya memang bibit yang baik, mesin dengan
rendemen, memberikan rendemen yang baik juga kepada petani. Kuncinya hanya ada di situ. Dan ini memang memerlukan investasi yang tidak sedikit, memerlukan uang yang tidak sedikit, tetapi sudah kita niatkan untuk merubah ini. Siapa yang tidak setuju, tunjuk jari. Ini yang akan kita lakukan. Sehingga nantinya selain gulanya terpenuhi, ada sisi yaitu karena gula juga menghasilkan molase, ini yang dipakai untuk membangun industri etanol, membangun industri bioetanol, yang juga akan memperkuat ketahanan energi kita. Kita juga tahu separuh dari energi yang kita gunakan itu, BBM yang kita gunakan itu, 50% itu impor semuanya. Supaya kita tahu, tidak boleh kita terus-teruskan ini. Karena kita, kalau tebu ini berhasil, kemudian B30 sawit itu bisa ditingkatkan lagi, ini akan memperkuat ketahanan energi negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai bioetanol tebu untuk ketahanan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini satu-satunya perusahaan energi baru terbarukan yang kita punyai. Artinya BUMN baru kita ya di Enero ini. Jadi semangat kita adalah bagaimana kita mendukung ketahanan pangan dan energi di saat yang bersamaan. Karena kita bagian dari PTPN Group, di mana PTPN-nya focusing di gula, lainnya hasil sampingnya. Kalau pengolahan tebu menjadi gula itu kan ada hasil samping berupa molases. Molases inilah yang kita convert menjadi etanol. Rasionya umumnya antara 4:1, artinya 4 kilo molases menjadi 1 liter etanol. Itu saat kita belum swasembada. Nantinya saat kita swasembada, pada saat kita mempunyai resources bahan baku yang cukup, yang kita lakukan adalah kita bisa memilih berapa banyak yang kita produksi sebagai gula, berapa banyak yang langsung kita convert menjadi etanol. Nah, yang hari ini kami berharap dengan momen yang sangat bahagia ini, kami berharap mandatori bahan bakar ini bisa segera berjalan begitu Pak. Minimal kalau ini segera berjalan, sudah ada role plan-nya, sudah ada modelnya begitu bahasanya, maka ke depan akan menciptakan seperti gunung es gitu Pak. Jadi seperti bola salju nanti akan menggelinding, karena secara potensi kami ini punya sekitar 1,5 juta ton molases sejauh ini Pak. Sementara kita di pabrik ini kita hanya menyerap sekitar 120.000 ton. Artinya potensinya masih sangat luas. Even kita sambil jalan paralel dengan swasembada gula, kita tetap bisa mendukung ketahanan energi, itu bahasanya Pak. Pada dasarnya Pertamina siap sebagai off-taker dari produksi bioetanol ini. Pertamina setiap tahunnya menjual sekitar 29 juta untuk Pertalite, sekitar 2-3 juta Pertamax, dan itu bisa kita jadikan sebagai komponen blending untuk produk-produk Pertamina tersebut. Memang skalanya saya lihat masih terbatas ya, produksi bioetanolnya sekitar 30.000 KL per tahun. Namun demikian, untuk lokasi sekitar Surabaya dan Jawa Timur, saya rasa itu cukup untuk kita gunakan. Tentunya kami mengharapkan produksi ini kualitasnya masuk ya, harus on spec sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua adalah masalah harga. Tentunya kami harapkan ketika blending ini dilakukan, harga yang disampaikan ke kami itu cukup kompetitif untuk menjadikan produk ini kita jual ke pasar domestik. Assalamualaikum. Pripun niki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati, kami nama Mardianto,
wilayah kerja petani wilayah kerja pabrik gula Kemprok Mojokerto Jawa Timur, Pak. Terima kasih kehadiran Bapak. Perlu kami menyampaikan di lapangan. Alhamdulillah untuk kurun waktu berapa tahun ini pabrik kita ini berjalan sangat lancar. Biasanya ada rusak, ada ini tidak pernah terjadi. Sehingga tahun ini, tahun kemarin, alhamdulillah harga gulanya cukup baik, pembayarannya lancar. Yang sebelumnya itu sampai sekian bulan, sampai bulan Maret. Alhamdulillah sekarang Pak sudah lancar sekali. Lancarnya berapa hari? 5 hari, 10 hari paling Sudah keluar. lambat. Sudah keluar. Rendemennya pinten? Rendemennya 8, 9. Masa enggak sampai 89? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Saya dengar 7 koma dikit lah. Iya. Itu saya Iya. nggak dengerin kok. Terima kasih Pak Tapi senang Presiden. kalau saya betul-betul 9 juga senang juga. Iya Pak. Harapan kami seperti itu semua, kalau bisa 9, 10 Pak Presiden. Iya. Nanti kalau mesinnya baru, lah itu saya yakin bisa menuju ke angka 9 atau bisa Iya. Kemudian ke 10 dan lebih tinggi dari itu. Monggo. ini Pak Presiden, di sini sarananya alhamdulillah sudah lengkap. Yang kemarin kami sering menyampaikan sama BTP bahwa kesulitan ada, terutama pada saat hujan, cuacanya tidak mendukung, petani ini tidak bisa mengeluarkan tebunya. Alhamdulillah Pak Presiden sudah disediakan alat yang baru untuk menanggulangi kesulitan tebangan. Tidak pakai tenaga manusia, namanya saya tidak tahu Pak itu Pak, namanya untuk ngumbal dari yang becek ke jalan yang keras. Motongin kan? Bukan Pak, bukan. Alat angkutnya, ngangkutnya. Mundi barangnya. Itu Pak. Hitam, yang ini. Ya, itu bisa keluar dari lahan yang becek menuju ke jalan karena truknya nggak bisa masuk Pak Presiden. Yang rodanya tank nih nggak? Ya. Itu kalau koperasinya punya semua sudah luar biasa ngomongnya. Bisa giling 12 juta kayak zaman dulu. Kalau dulu Pak 12 juta dalam 1 tahun, 1 periode 12 juta kuintal. Ini memang alhamdulillah Pak Presiden, kami laporkan lumbungnya tebu di sini. Sehingga perlu kami tingkatkan bersama kawan-kawan. Kita masih bisa optimal dilengkapi dengan sarana yang ada. Terutama musim hujan. Karena banyak petani yang tidak sanggup, tenaga tebangnya mahal dan tidak mau Pak, karena nggak kuat sudah. Banyak yang di sungai, lahan sulit, di pegunungan. Itu kalau dijawab dengan alat seperti itu, insya Allah Pak, pabrik kita akan optimal. Iya Pak. Kemudian, jadi butuh ini, berapa iya banyak? Pak. Berapa banyak itu? Ya minimal 100 Pak. Koperasinya di sini itu 40 koperasi yang sudah eksis, MOU dengan Bank. Koperasi besar, rata-rata 1.000 hektar. Rata. Harganya berapa itu satu? Nggak tahu Pak. Ini Pak. Sudah ada program Pak Menteri BUMN Pak. Oh, Sudah gitu. ada program makmur, nanti salah satu adalah menyiapkan sarana mesin pertanian. Kredit Pak. Ya Pak. Tak cek mungkin. Oke, di program makmur. Program makmur. Ya. Kemudian Bapak Presiden kami nyampaikan pula Pak di sini untuk ke depan selain untuk memperbanyak tegaan tebu sehingga pabrik kita ini tidak pernah tutup, alhamdulillah lancar, tidak pernah rusak-rusak. Dulu kita sering marah petani Pak, kok pabriknya kok rusak-rusak. Ini sudah nggak pernah rusak, kapasitasnya tinggi, bahkan kekurangan tebu. Oleh karena itu kita memperbanyak tegaan dengan sarana yang dilengkapi. Kemudian Pak, apakah mungkin harga dasarnya ini ditingkatkan karena bensinnya naik? Barangkali Pak Presiden. Sekarang itu harganya 11.500. 11.500. Kita rapat dengan Menteri. Nggih Pak, nyuwun duka Pak Presiden. Niki kalau dihitung nanti supaya petani lebih jaya lagi.
Panennya kan 1 tahun sekali Pak. Kalau 1 tahun sekali nggak optimal, uangnya sedikit. Tapi nanti kalau disetujui Bapak, mudah-mudahan gulanya bisa ditingkatkan bersamaan dengan naiknya spare part dan lain-lain. Niki apa? Setahun tuh panen berapa kali? 1 kali Pak. Sekali. Iya. Terus yang waktu yang lain ditanami kenapa? Loh ya, tebu ini umurnya 1 tahun Pak. Hanya tebu aja. Iya. 1 tahun. Iya Pak. 1 tahun, kalau nanti hasilnya Akhir gantian sama Pak Andi, boten, ada sama kerjanya. buat tidak Pak. Kita terus tebu. Makanya alhamdulillah ini sarananya sudah dipenuhi dari PTP. Bibitnya sudah, kemudian pupuknya sudah, walaupun pupuknya agak mahal Pak Presiden. Pupuk seluruh negara dan mahal. Mahal, oh iya Pak. Iya, Baru iya. semuanya mahal semuanya. Pupuk. iya, Problem. iya. Nggih Pak. Karena bahan baku pupuk itu dari Ukraina sama Rusia lagi perang. Nah, Ya, ZA-nya sudah nggak ada masalah, ZA-nya nggak ada. Tapi ini bisa dibantu dari pabrik lain untuk bantuan ke kita dan kawan-kawan Pak Presiden. Itu Bapak-bapak udah nyoba yang baru ini? Belum Pak, ini yang Kalau kemarin. melihat itu gimana? Melihat yang sudah itu ada yang 26 hari seperti itu, Ribon? Kalau yang seperti ini Pak, ya bisa 2.000 1 hektar Pak. Bisa? Bisa 2.000 kuintal, 200 ton Pak. 200 ton. Biasanya berapa? Ya nggak bisa Pak kalau seperti ini ya kita, makanya Biasa- dengan biasa ini kita- kita semua nyontoh ini Pak. Oke. Ya Pak, Enggak, karena ini kan sudah dicoba di Brasil. bibit baru. Sudah dicoba di Brasil dan mereka berhasil. Di Brasil dan berhasil. Berhasil. Ya. Amin Pak Nah, Presiden. di sini tadi Dr. Plinio menyampaikan di sini tanahnya sangat subur banget, nggak perlu yang pupuk nitrat sama pupuk potas tadi nggak perlu yang ngomong gitu. Dan apa ininya Luasnya. apanya? Ruasnya. Ruas kesininya nongolnya kalau di Brasil hanya 2, di sini bisa 4. 4. Nah, ini lebih baik karena dia yakin jauh lebih baik. Lebih Asal semua mengikuti instruksi dia, katanya gitu. Oke. Nah, moga-moga dari AC-nya dari sini yang sebelumnya berapa ton? 1.500 bisa 2.000 Pak. Nah, dari 1.500 ke 2.000. bisa 2.000. Oke, nah itu gede banget itu. Iya Pak, kalau 2.000 kita 140 bisa juta. ke Bapak ke Jakarta sana. Iya. Kita Kita nggak pernah lihat, ketemu. tonton, kita lihat, Iya. nanti kita lihat. Iya. Coba. Saya juga pengen lihat kok, bener apa hasilnya seperti yang tadi diomongkan oleh Dr. Plinio enggak, tapi dia memang sudah sukses nyoba di Brasil. Iya Pak. Alhamdulillah Pak Presiden, Bapak bisa rawuh ke sini luar biasa. Ketamonan Pak Presiden ya Allah membol kerep mudah-mudahan membawa barokah. Semuanya saya dan kawan-kawan mendoakan Bapak sehingga ngembol kerep ini lebih jaya, bisa makmur, petaninya ini bisa maju semua. Alhamdulillah kita bersyukur sudah lancar, sudah aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira itu matur nuwun Pak Presiden. Terima kasih. Ini petani itu sekarang satu orang bisa punya berapa hektar? Rata-rata ya 10, 25, maksimal itu 100. 10 hektar. Iya Pak. Iya Pak. Kalau enggak banyak itu enggak cukup dimakan. Iya. Wong 1 tahun nih panennya Pak. 1 tahun ditunggu baru panen. Kalau cuma 1 hektar ya enggak cukup. Iya Pak. Itu ada yang namanya kepantasan nanam. Jadi untuk ngeramut anak sekolah itu harus sekian hektar Pak. Kalau cuma sedikit nggak cukup Pak karena 1 tahun. Lebih baik nanam yang lain. Nah, sehingga harus kelayakan untuk luasan. Tapi kalau dibandingkan nanam jagung, nanam padi memang lebih bagus tebu. Untungnya. Alhamdulillah ini bervariasi melihat orangnya Pak. Tebu itu kan begini Pak ya. Saking penaknya tebu, setelah ditanam pergi ke Kalimantan pulang panen Pak. Oh,
Iya, tapi kalau padi kan harus ke sawah tiap hari. Nah, jadi ada plus minusnya Pak Presiden. Iya, iya Pak. Iya. Iya, sekira itu. Terima kasih Pak. Matur nuwun, semuanya terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Apanya, Bu? Pak Jokowi gimana Pak tanggapannya setelah melihat? Ini kita telah memulai sesuatu yang baru untuk urusan tebu. Karena kita gunakan varietas yang paling baru ini. Dan tadi Dr. Plinio menyampaikan bahwa di sini tidak perlu pemupukan untuk yang nitrat, kemudian potas, nggak perlu, karena tanahnya sudah subur. Ini yang sangat bagus. Yang kedua, dengan telah ditanam ini, yang sudah 26 hari, dilihat tadi hasilnya luar biasa. Biasanya di beras itu hanya nongolnya 2. Di sini bisa nongol 4 atau 5. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Sehingga tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700.000 hektar, kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Dan akan saya siapkan yang 700 itu. Sekarang baru dapat 180.000 hektar. Kita butuhnya 700.000 hektar akan saya siapkan. Untuk 700.000 hektar itu apakah tersebar di Indonesia? Ya, tersebar. Yang memang budaya menanam tebu yang baik memang di Jawa Timur bagus, Jawa Tengah bagus, di Jawa Barat juga bagus. Ya, nanti kita akan lari ke luar Jawa, karena kalau lahan 700.000 hektar juga bukan lahan yang kecil ya. Tapi ini akan dengan sekuat tenaga saya akan siapkan. Kemudian ya. Pak, setelah swasembada gulanya tercapai, berikutnya apa kaitannya dengan ketahanan energinya? Ya, larinya kalau gulanya tercapai nanti sebagian bisa dilarikan entah lewat proses molase atau langsung itu akan masuk ke etanol yang kita mulai nanti dengan E5 dulu. E5 jalan, E10, E20 kayak kita main dulu. B20, B30 untuk sawit ya, ini sama. Ini kita yang saya senang kita sudah ketemu jurusnya. Yang paling penting itu ketemu jurusnya, sehingga tinggal implementasi yang harus terus diawasi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih.